kita ke Pak Tajim Boki. Ini salah satu politisi juga di Provinsi Gorontalo. Mungkin ada tanggapan terkait apa yang disampaikan oleh KPU tadi, penjelasan di awal-awal. Pak Tajim, selamat malam. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, saya sapa lebih awal ini sahabat saya, Pak Salahuddin Pakaya. Ya. Selamat malam Pak Salahuddin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ketua KPU Provinsi, sahabat Tadli. Pak Ketua KPU Provinsi, ada sahabat Herman juga ada di sini. Ada semua Pak Hadi. Yang pertama, tentu kalau kita ingin melihat lebih jauh, saya ingin sedikit berkomentar soal keputusan negara soal pelaksanaan pilkada di tengah pandemik. Ini sebetulnya juga perlu kita diskusikan secara bersama-sama, sekalipun memang negara sudah memutuskan dan tentu kita semua yang ada di daerah menjadi bertanggung jawab untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan ini. Tetapi saya kira juga kita perlu sedikit komentari Pak Hadi. Yang pertama, kalau kita ingin menakar antara urgensi pilkada yang dilaksanakan dan kemudian kita juga melihat soal bahwa ancaman pandemik ini nyata di negara Republik Indonesia, tentu ini menjadi ambigu, membingungkan kita. Ada dua hal yang saya kira perlu dipertimbangkan sebetulnya. Pilkada yang didesain menjadi instrumen negara untuk melahirkan pimpinan-pimpinan daerah termasuk bahkan negara dan seterusnya. Tentu secara substansial juga ada peraturan perundang-undangan lain yang mengatur, sehingga jika kita bandingkan dengan keadaan yang memaksa negara terhadap keselamatan jiwa, terkait keselamatan seluruh warga Indonesia terhadap kesehatan marganya, kalau kita takar, tentu kalau ditanya kepada kita semua, kita akan memilih menyelamatkan jiwa masyarakat dan warga seluruh rakyat Indonesia. Nah, pandemik ini saya kira negara juga sudah memutuskan hari ini status kedaruratan nasional itu belum dicabut oleh Presiden. Dan itu menjadi hal yang juga membingungkan kita, tapi tiba-tiba kok negara memutuskan untuk melaksanakan pilkada di tengah pandemik. Tentu dari sisi urgensi ini, ya kalau kita lihat soal kekosongan kepemimpinan di daerah tentu tidak akan terjadi. Ada ruang undang-undang lain yang harusnya bisa digunakan, misalnya tentang PLT, pejabat daerah. Atau kalau mungkin mau ekstrim, ya harusnya Presiden membuat perpu perpanjangan misalnya bupati, wali kota yang berakhir masa jabatannya. Karena kita mempertimbangkan aspek yang lebih penting. Negara wajib menghadirkan proteksi yang maksimal terhadap ancaman terhadap jiwa dan raga bangsanya, kira-kira begitu. Saya kira itu catatan komentar saja Pak Hadi. Lalu kemudian yang kedua, kalau kita ingin melihat lagi sebetulnya urgensinya kan ini soal bagaimana menghadirkan kualitas penyelenggaraan pilkada di tengah pandemik ini juga menjadi tantangan tersendiri. Kita bicara soal infrastruktur dan lain sebagainya. Karena soal pandemik ini, COVID-19 ini sebetulnya kalau kata Gubernur Jawa Barat, Kang Emil, ini penyakit kerumunan. Nah, pilkada itu aktivitasnya banyak ngumpul-ngumpul. Ini sangat berbahaya sebetulnya. Sehingga ancaman terhadap keselamatan jiwa ini menjadi sangat lebih besar. Nah, ini tentu menjadi sangat riskan kalau kita lihatnya. Yang pertama, soal efisiensi dan efektivitasnya juga tentu akan sangat terganggu. Efisiensinya akan semakin
penggunaan anggaran negara itu semakin besar karena harus menyiapkan APD dan lain sebagainya. Di sisi lain kedua efektivitasnya akan semakin rendah. Belum lagi kita kaitkan tadi dengan yang sudah disentil oleh teman-teman soal partisipasi warga pasti akan menurun. Di kondisi yang normal saja ya rata-rata partisipasi pemilih ini 80%. Nah di komunitas yang literasinya tinggi soal COVID, ya tadi saya sampaikan, karena mereka pasti akan membandingkan kepentingan mereka untuk memilih dengan kepentingan mereka untuk menjaga kesehatan. Jangan sampai dia carrier bisa menularkan ke orang lain, atau jangan sampai dia ke TPS justru akan terinfeksi dari orang lain. Itu juga akan menghambat orang menjadi tidak datang ke TPS. Orang yang literasinya rendah, komunitas rendah, juga akan memiliki alasan yang sama kira-kira begitu untuk tidak datang ke TPS. Artinya apa? Nah kalau itu kita bisa proyeksi, di saat normal saja itu kisarannya di 80% saja partisipasi pemilih. Belum lagi biasanya ada kebiasaan di daerah kita ya, kalau mau pemilu itu orang datang. Balik dari Manado, dari mana-mana kemudian datang. Sekarang nggak mungkin begitu. Nah, oleh sebab itu mungkin kalau kita lihat-lihat bisa di bawah 50% partisipasi. Artinya apa? Kalaupun ini kita paksakan, maka legitimasi politik, legitimasi kekuasaan rakyat terhadap pimpinan daerah produk demokrasi COVID-19 misalnya, itu pasti sangat rendah. Ini juga menjadi tantangan yang saya kira perlu kita pertimbangkan. Sehingga kalau kita mau memaksakan ini bisa dilaksanakan di tengah pandemik, maka tentu harus banyak instrumen yang harus kita buat. Inovasi-inovasi tentu harus kita kembangkan. Contoh misalnya untuk menghindari berkumpulnya banyak orang di satu waktu, ya tentu tadi memperbanyak TPS, tapi juga itu tidak efektif karena ya masih tetap akan terjadi penumpukan orang-orang yang ada di sana. Harusnya kita sekarang mulai berpikir soal misalnya instrumen berbasis IT, e-voting misalnya. Ini juga harus dibicarakan. Ya katakanlah sebagian besar orang yang sudah memiliki smartphone itu bisa menggunakan IT. Dan itu juga mungkin akan menaikkan tingkat partisipasi warga untuk memilih. Tetapi yang tidak punya smartphone, yang di desa-desa yang tidak terjangkau dengan jaringan misalnya, itu bisa melakukan pemilihan di TPS. Artinya apa tujuan kita sebetulnya dalam rangka untuk memperkecil tumpukan orang di masing-masing TPS. Yang kedua, tadi kita bicara soal protokol. Nah, protokol kesehatan saya kira, mohon maaf karena saya juga ada di gugus tugas di daerah Kabupaten Gorontalo Utara, jadi kita banyak tahu soal bagaimana protokol itu berjalan. Kita tahu memang sangat sulit, saya menyaksikan sendiri sangat sulit untuk memaksa masyarakat untuk melaksanakan protokol itu, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan dan seterusnya, itu sangat sulit. Ketika ini kita paksakan, saya yakin dan pasti akan banyak orang yang lost protokol kesehatan ini, termasuk juga penyelenggara. Saya kira tidak bisa kita abaikan penyelenggara yang ada di bawah. Mungkin penyelenggara di tingkat KPU dan lain sebagainya sangat aware dengan protokol-protokol yang ada. Tetapi masyarakat yang ada di bawah, penyelenggara yang ada di bawah, ini saya ragukan untuk bisa taat secara 100% dengan protokol. Saya kira itu beberapa catatan Pak Hadi. Yang terakhir, saya kira desain penyelenggaraan pilkada di saat pandemik ini memang harusnya kita siapkan saja. Begitu terjadi eskalasi pandemik ini naik di suatu daerah, maka seharusnya secara otomatis dengan skala tertentu misalnya langsung ditetapkan saja, itu bisa langsung dihentikan melalui rapat gugus tugas, melalui rapat Prokopim dan lain sebagainya, sehingga penyebarannya tidak semakin melebar. Dan perlu diingat,